Halo semuanya, selamat datang lagi di Gapai PTN dan kali ini bersama saya Lonita Parasyantika sebagai tutor Saintek di sini ya akan membahas tentang TPS yaitu TPS kuantitatif babnya pola bilangan. Yuk langsung aja simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi pada pembahasan soal pola bilangan kali ini kita akan menganalisis bagaimana pola bilangan ini ya untuk menentukan nilai dari X dan Y. Soal-soal di pola bilangan ini biasanya keluar di materi TPS UTBK ya yang kuantitatif. Jadi kita langsung kerjakan aja ya. Caranya kita analisis dulu bagaimana pola bilangan dari X, 6, 18, 9, 21, 12 dan Y. Dan di sini kita disuruh mencari nilai X dan Y-nya. Lalu langsung aja kita cari polanya ya. Kalau 6 ke 18 itu bisa 6 ditambah 12 ya. 18 ke 9 ini 18 itu harus dikurangi dengan 9 agar menghasilkan nilai 9. 9 ke 21 9 kita tambahkan dengan 12 ya teman-teman, hasilnya kan 21 ya. Tambah 12 ini berarti dikurang 9 dan ini Y nya adalah ditambah 12, maaf ditambah 12 seperti ini ya. Nah 6 ke X berarti kita bisa kurangkan kita tambahkan ke 9 ya teman-teman. 6 ditambah 9 karena kenapa, kalau ke kanan dia dikurang 9, maka kalau ke kiri berarti dia ditambah dengan 9 seperti ini. Oh ya, jangan lupa arah panahnya ini diperhatikan ya teman-teman. Berarti kalau nilai X itu sama dengan 6 ditambahkan dengan 9, hasilnya adalah 15. Nah, nilai dari Y sama dengan 12 ditambahkan dengan 12, hasilnya adalah 24. Jadi kesimpulannya di sini nilai X adalah 15 dan nilai Y adalah sama dengan 24. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke contoh soal yang pertama setelah pendahuluan tadi ya. Jadi di sini kita punya dua segitiga yaitu segitiga A dan segitiga B. Untuk soalnya jika Y sama dengan 12 dan di sini langsung aja kita ganti Y-nya sama dengan 12 ya. Biar nanti nggak rancu teman-teman, bisa langsung hitung. Maka nilai X, nah yang kita cari adalah nilai X yang di sini nih di segitiga A. Nilai X-nya itu ada nilai X itu ada angka berapa ya. Langsung aja kita analisis, gak usah bingung ya. Ini pola bilangan ini hanya seputar ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Jadi kita analisis ya teman-teman. Nah yang mungkin kan di sini apakah kita akan mengurangi semuanya atau kita akan menambah. Nah ini teman-teman perlu melatih kecepatan hitung dengan sering-sering mengerjakan soal yang setipe dengan ini. Nah ini coba kita analisis dulu, ketika 36 ditambah 2 dan ditambah dengan 6 apakah akan menghasilkan nilai 12. Kita coba cari ya teman-teman. Nah kalau 36 ditambah 2 ditambah 6 apakah akan menghasilkan 12. Ternyata jawabannya 44 tidak sama dengan 12. Jadi kalau polanya ditambah ini salah ya teman-teman. Jadi kita harus analisis ulang. Nah kalau teman-teman sering latihan, teman-teman akan bisa cepat mengerjakan soal-soal yang tipe dengan ini. Kalau kita coba satu-satu kan lama ya, jadi kita memerlukan ketelitian penuh dalam mengerjakan soal ini. Dan juga menebak ya, bukan menebak sih sebenarnya, menebak dengan cara kita menghitung juga. Nah kalau gitu di sini saya akan bagi ya nilai 36 dengan 2 agar 36 ini lebih kecil dan agar lebih masuk akal tuh kalau misalnya 36 ke 12. Jadi saya akan coba bagi 36 dibagi dengan 2 dan nanti nilainya, hasilnya akan saya kurangi dengan 6. Apakah ini akan memenuhi persamaan ini atau pola bilangan ini ya. Kita coba bersama-sama ya teman-teman. Pada segitiga B, jadi B gini ya,
36 dibagi dengan 2 lalu dikurang dengan 6. Apakah akan sama dengan 12? Nah, 36 bagi 2 adalah 18 dikurang 6. Ya, dan ternyata benar ya, hasilnya adalah 12, benar. Jadi polanya adalah yang sebelah sini kita bagi, lalu hasilnya kita kurangin. Jadi pada prinsipnya ketika kita punya dua segitiga seperti ini, polanya akan sama ya, segitiga satu dan dengan segitiga yang lainnya atau yang satunya lagi. Jadi polanya adalah dibagi dan dikurang. Nah, pola ini juga tergantung dengan soalnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis ya. Oke, baik. Langsung ini saya hapus dulu ya teman-teman. Nah, oke, karena kita udah menentukan polanya, ini menjadi gampang ya. Oke, nilai X nya 48 bagi dengan 3 lalu dikurangi dengan 5. Nah, seperti biasa pembagian kita kerjakan terlebih dahulu. 48 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 16 dikurang dengan 5 hasilnya adalah 12. Ya, benar banget teman-teman. Jadi nilai maaf, salah ya teman-teman. Maaf, saya melakukan kesalahan. Ini adalah 11, maaf. Jadi 16 dikurang 5 adalah 11. Jadi nilai X nya adalah 11. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi segitiganya sudah terpenuhi. Ya, maaf ya, ini agak layout segitiganya. Ini adalah 11. Dan di sini adalah 3, 48, dan 5. Ini adalah segitiga A. Jadi nilai X nya adalah 11. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang kedua ya. Kita di sini punya apa ya ini? Lingkaran-lingkaran ya. Setiap lingkaran ini punya hubungan ya. Pola bilangannya bagaimana? Kita disuruh mencari nilai A. Oke. Langsung aja teman-teman kita eksekusi ya. Nah, di sini adalah 36. Ada 3 dan 6. Terus ini A ya yang kita cari ini. Dan ini ada 4, ada 8, dan di sini udah full yang di sini. Ini udah diketahui semua. Nah, seperti biasa kita cari dulu dari pola yang sudah diketahui nih teman-teman. Oke, di sini saya akan kalikan ya 2 dengan 9. Ini akan saya kalikan. 2 dengan 9 akan menghasilkan 18. Ketika ini juga sama, juga saya kalikan. 5 kali 7 adalah 35. Apakah 18 ditambah 35 sama dengan tambah 35 akan sama dengan 53. Nah, kita hitung ya, 18 tambah 35 dan hasilnya adalah 53. Jadi benar ya teman-teman. Jadi polanya itu dikali, ini dikali dulu atas dan bawah, lalu hasilnya ini adalah kita tambah. Oke, langsung aja kita eksekusi nilai A. Nilai A ini adalah 3 kali 6 dulu. Nanti kita tambah dengan 4 kali 8. Nah, 18 ditambah dengan 4 kali 8, 32. Dan hasilnya adalah 50. Nah, nilai A adalah 50. Jadi yang mengisi ini, yang mengisi A di lingkaran ini adalah 50. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Ini adalah contoh soal terakhir ya, yang menutup pertemuan kita hari ini. Oke, ya langsung aja kita lanjut. Ini kita disuruh mencari nilai dari titik-titik ini ya teman-teman. Nah, kita analisis dulu 1 ke 3, 3 ke 2. Ini kita harus mencari pola bilangannya seperti yang contoh di atas tadi. Aduh, maaf teman-teman. Nih, kita harus cari pola bilangannya dulu, baru nanti kita akan bisa menentukan ini berapa sih gitu ya. Nah, 1 ke 3 itu bisa kita tambah 2 atau kita kalikan dengan 3. Nah, kita coba analisis dulu ketika ditambah 2 ya teman-teman. Ketika ditambah 2 akan menghasilkan 3. 3 ke 2 dikurang dengan 1. Benar gitu ya teman-teman. Nah, 2 ke 6, apakah 2 ke 6 itu sama dengan 2 ditambah 2? Nah, tidak ya teman-teman. 2 ditambah 2 itu tidak sama dengan 6. Berarti
pola yang pertama nih salah. Oke. Karena pola yang pertama salah, kita harus mengulang lagi pola yang berikutnya. Berarti adalah kemungkinannya dikali 3 dan dikurang 1. Apakah pola ini memenuhi? Kita coba lagi. Nah, 2 kali 3, wah bener 6 ya. Sesuai ya teman-teman. 6 dikurang 1 ini juga sesuai, yaitu 5. 5 ini dikali 3, 15 kurang 1 itu 14. Polanya berarti dikali 3 dikurang 1. Lalu 14 untuk mencari nilai dari titik itu berarti kita kalikan dengan 3. Nah, 14 dikalikan dengan 3 kan menghasilkan 42. Jadi nilai di titik-titik ini tentu nggak usah hitung, hasilnya adalah 42. Jadi pada bilangannya adalah 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14 dan 42. Gini teman-teman. Nah, selesai juga nih pertemuan kali ini. Terima kasih kalian udah menonton sampai habis, memperhatikan materi dan contoh-contoh soalnya. Saya harap ini bisa memberi manfaat buat kalian semua untuk persiapan UTBK-nya. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih.